Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ila Allahi bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa tarassama khatahu wa ja'alal aqidata islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyyatan miqyasan li a'malihi wa masdarun li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan, Zat yang telah memberikan kita jutaan nikmatnya yang tak bisa kita hitung satu persatu. Baik itu nikmat iman, Islam maupun nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah kita dapat bermuajahah kembali meskipun dalam kanal YouTube ya, dari layar monitor sahabat wakaf sekalian. Mudah-mudahan segala niat kita, segala ikhtiar kita dalam rangka talabul ilmi ini senantiasa dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah wa qudwah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang ada di sini, yang ada di layar kaca, yang ada di rumah, senantiasa diberikan keistiqomahan di jalan Islam, di jalan dakwah, di jalan talabul ilmi, sehingga kita berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat wakaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa kembali dalam Indonesia Ngaji Online, yang mana seperti biasanya kami hadir untuk menemani para sahabat wakaf, ditemani dengan para narasumber yang berkompeten, yang ditayangkan setiap hari Jumat pukul 15.30 sampai 16.30 hanya di YouTube channel Wakaf TV. Indonesia Ngaji Online akan menyajikan tayangan dengan pembahasan tentang ilmu dan edukasi keislaman bersama narasumber-narasumber yang memiliki kompetensi dan berpengalaman dalam bidang ilmu keislaman. Insya Allah akan disiarkan secara langsung setiap hari Jumat pukul 3:30 sore hanya di channel Wakaf TV melalui kanal YouTube. Alhamdulillah, sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi seperti biasanya dalam Indonesia Ngaji Online, dan pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pada edisi yang ke-59 ya. Alhamdulillah, kita hari ini insyaallah akan membahas satu topik yang cukup penting ya, dan insyaallah bisa memberikan banyak tambahan ilmu, banyak memberikan sakofah juga, nasihat buat kita semua, dan juga para sahabat wakaf sekalian yang ada di rumah, semoga bisa menyimak kajian ini sampai selesai dan mendapatkan pelajaran ya dari apa yang bisa dipetik dari kajian Indonesia Ngaji Online pada hari ini. Semoga sahabat wakaf sekalian yang ada di rumah yang bisa diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya dan dilapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat wakaf, insyaallah tema kita pada hari ini adalah menjadi negara kuat tanpa hutang. Masya Allah, temanya luar biasa nih. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini akan ditemani oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Nafi Gunawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu Ustadz, Masya Allah. Guru saya ini beliau. Jadi Ustadz Nafi ini sempat mengajar saya di kampus ya, dosen saya, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini bisa hadir dan bisa bersama kita dalam Indonesia Ngaji Online. Semoga Ustadz sehat selalu, Ustadz. Amin. Dimudahkan urusannya dan terus memberikan ya dakwah untuk masyarakat, untuk kaum muslimin, ya, supaya kehidupan Islam lebih baik. Amin. Baik, sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja memulai kajian kita. Silakan disimak sampai akhir, dan jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan dituliskan di kolom YouTube, chat YouTube Wakaf TV ya. Baik Ustadz, kita mulai pada satu pertanyaan ya terkait tema kita, yakni menjadi negara kuat tanpa hutang. Yang ingin saya awali adalah ketika kita kan dunia ada istilah negara maju, ada istilah negara berkembang kan. Nah, apa indikator sebuah negara itu bisa disebut sebagai negara yang kuat? Ya, maksudnya kuat itu dari apakah dia maju, apakah dia berkembang, kekuatannya di mana gitu. Tafadhol Ustaz untuk mengawali kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du.
Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya abdallah kun fid dunya ka'annaka 'abir sabil aw gharibun. Alhamdulillah Mas Aziz ya. Alhamdulillah. Kita ketemu kembali ya. Alhamdulillah. Jadi ini semua karena Allah ya. Masya Allah. Ya. Jadi kalau bukan karena Allah kita nggak akan ketemu. Betul, Ustaz. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Jadi udah berapa tahun? Iya. Waktu saya ngajar, jadi Mas Aziz ini semester awal ya. Semester awal ya. Iya. Iya, mungkin ada 3 tahun lebih ya kali ya. Bisa. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ini Masya Allah kita bersyukur ya dalam kesempatan yang cerah sore ini. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Uswatuna khatamul anbiya wal mursalin. Masya Allah kita selalu mengharapkan syafaatnya, mengharapkan berkahnya dengan cara meniti jejak-jejak beliau ya. Amin. Menjadi Islam kafah. Jadi ini akhir zaman ya Mas Aziz ya. Betul. Akhir zaman itu banyak orang yang bilang cinta Rasulullah, cinta Nabiullah, ingin mendapatkan syafaatnya tetapi hanya mengikuti sebagian. Ya. Kalau sebagian itu coba kalau misalnya kita lihat HP ini sebagian misalnya apanya? Misalnya apa ini namanya nih? Ya casingnya ya. Atau pelindungnya, protektornya ya. Ini apakah sempurna? Kan enggak ya? Enggak. Kalau mengikuti harus semuanya ya. Jadi kita oleh Allah diperintahkan oleh Rasulullah selalu mengikuti Islam ya. Mengikuti Islam secara kafatan ya, secara kafah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi aku tidaklah mengutus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Jadi agama Islam ini untuk seluruh manusia Mas Aziz. Masya Allah. Ya. Jadi bukan untuk umat Islam saja tapi untuk seluruh manusia. Kemudian Islam juga mengatur seluruhnya ya Mas Aziz ya. Mulai dari wudhu sampai negara, sampai ekonomi, sampai dan seterusnya. Nah karena tema kesempatan sore yang berbahagia ini sangat luar biasa, ini berbeda ya. Ini biasanya kan kalau kita bahas agama, sholat atau apalah, atau motivasi biasanya ya. Ini kita memberikan motivasi tentang dahsyat apa itu menjadi negara yang kuat tanpa hutang. Loh, berarti kalau kita ngomong masalah hutang ini apakah negara ini punya hutang kira-kira? Menurut Mas Aziz. Negara ini hutangnya banyak nggak? Perlu menjawab ini. Banyak sekali. Iya, banyak sekali negara ini hutangnya ya juga bukan negara Indonesia saja ya. Negara Amerika itu malah tertinggi. Betul. Jadi negara Amerika itu hutangnya tertinggi di muka bumi ini. Iya, ada sebabnya. Nah, kalau kita lihat memang tidak ada negara tanpa hutang atau adalah sedikit sekali yang negara nggak punya hutang ya. Justru itu bagus. Sebab kalau hutang di zaman sekarang itu seperti parasit. Jadi parasit menggerogoti ya. Nah kalau tadi pertanyaannya apa indikatornya negara maju atau negara kuat, negara kuat atau negara berkembang atau negara lemah? Jadi yang pertama kalau kita lihat negara dikatakan negara kuat itu kalau dia bisa mengatasi masalah internal. Jadi masalah yang terjadi di negerinya. Masalah apa itu? Masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Satu ya. Kalau negara bisa mengatasi masalah internal, jadi misalnya penduduknya itu aman, sejahtera, pendidikannya bagus, tidak hiruk pikuk. Kalau hiruk pikuk kan ada masalah. Iya. Atau misalnya keadilan ya. Pokoknya aman lah, nggak ada pelecehan seksual, pelecehan ekonomi ya. Pelecehan itu ada ekonomi ya. Masya Allah. Bukan seksual saja, ada pelecehan ekonomi, ada pelecehan politik. Nah, pelecehan politik itu meremehkan yang kecil. Kamu itu berapa sih? Nah, itu namanya pelecehan politik. Dan seterusnya. Yang indikator kedua, ini sebenarnya skalanya besar ya. Yang pertama juga kalau kita rinci itu tadi banyak hal. Yang kedua adalah dikatakan negara kuat atau negara maju itu apabila negara itu bisa mengatasi masalah yang dihadapi dari penjajahan atau faktor eksternal ya. Jadi faktor eksternal itu misalnya begini, sekarang ini kalau kita bicara hutang ya, itu negara itu tergantung pada hutang. Kalau negara itu bisa mandiri, maka itu negara kuat. Ya, meskipun kelihatannya nggak kuat, dia kuat. Sedangkan negara kalau itu kuat, sejatinya dia bukan negara kuat. Kenapa? Karena tergantung pada hutang.
Kalau kita lihat negara sekarang ini yang tertinggi hutangnya, kalau dilihat dari tahun 2019 ya, Mas Aziz, itu negara dari World Bank itu yang tertinggi Cina. Cina ya? Cina, ranking Cina. Ranking 7 itu Indonesia. Jadi 7 besar. 7 besar ya? 7 besar. Yang tertinggi Cina. Nah, kalau secara menyeluruh dari IMF dan dari semuanya itu Amerika. Yang paling tinggi. Jadi kalau kita bilang negara Amerika maju, iya. Tapi negara Amerika itu rapuh. Kenapa? Karena dia punya masalah di dalam negerinya, masalah faktor rasis ya, hitam putih, masalah ekonomi yang kaya-kaya, yang miskin-miskin, sangat. Jadi ini berbahaya banget kalau misalnya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, berarti negara ini tidak kuat. Mungkin maju iya ya, Amerika itu maju iya, atau misalnya Jerman maju iya, atau Inggris maju iya. Tapi kalau rakyatnya banyak masalah, ya masalah pelecehan seksual, masalah macam-macam, itu tidak bisa dikatakan negara kuat. Karena negara itu bisa retak dengan sendirinya ketika masalah itu muncul. Ya. Jadi misalnya krisis berkepanjangan, krisis kemanusiaan. Ya. Nah, sekarang terjadi perang antara Ukraina dan Rusia. Ya, ini kita bicarakan nanti secara tidak langsung ya, bahwa indikatornya itu sangat jelas. Negara kuat adalah negara yang bisa mengatasi masalah internal, yakni penduduknya, mulai dari aspek politik, budaya, pendidikan, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bisa mengatasi masalah eksternal, yakni bisa menolak atau melawan penjajahan dari negara asing, sehingga dia bisa menjadi negara yang mandiri, tidak tergantung pada hutang. Itu. Iya, baik. Alhamdulillah, sahabat wakaf yang dirahmati Allah SWT, demikian tadi jawaban ya dari pertanyaan terkait dengan indikator negara yang kuat. Jadi memang ya pertama adalah mereka yang bisa menyelesaikan yang dalam negerinya ya, kondisi dalam negeri, dan juga kondisi yang kerjasama dengan hubungan luar negerinya. Nah, itu indikatornya. Kemudian Ustaz, pertanyaan berikutnya adalah, ada yang bilang Indonesia ini kan surga dunia, segala macam ada, bahkan ada lagunya kan, lempar batang jadi tanaman. Nah, itu kan kolamnya kolam susu. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi surga dunia, pertambangan ada, segala macamnya ada. Tapi bagaimana realitasnya seperti itu? Kemudian juga kan negara kita ini secara SDA dan SDM ini di percaturan geopolitik global. Nah, itu maksudnya seperti apa? Ya, alhamdulillah kalau kita bicara SDA ya, atau sumber daya alam. Ya, itu Masya Allah, Mas Aziz ya. Jadi ya Allah, contoh nih, kita bicara yang namanya sumber daya alam dulu ya. Jadi mulai minyak bumi, apalagi ya yuk, batu bara, terus emas, gas alam, kemudian nikel, kemudian mangan, tahu mangan? Mangan hanya dua ya. Kalau makan ini makan mangan, ini mangan ya, boksit, nah ya kan. Kemudian apalagi timah ya, kemudian prostat, ya, kemudian bukan prostat ya, beda lagi ya. Penyakit. Ya, penyakit prostat, atau fosfor ya, atau gas alam ya, atau mineral ya, atau banyak ya. Banyak. Dan kemudian Masya Allah, saya itu ya sedih ya seneng itu karena Indonesia itu surga dunia. Tidak ada negara di muka bumi ini yang begitu memiliki sumber daya alam dan mineral dan kandungan hayati lainnya kecuali Indonesia. Makanya negara seluruh dunia itu pengen memiliki Indonesia. Gimana caranya mengeruk keuntungan? Ya, banyak negara-negara besar dunia, ya mulai dari Jepang, mulai dari Amerika, Kanada, Inggris, Swedia itu datang ke Indonesia gimana caranya ngambil keuntungan. Ya. Coba sekarang minyak bumi aja ya, minyak bumi, Masya Allah. Saya punya buku ini dari teman, Masya Allah, ini buku ini namanya Membangun Indonesia Tanpa Pajak dan Hutang. Nah, ini mirip sekali dengan tema ini ya. Cuman ini ada pajaknya ya. Buku ini disertasi sebenarnya. Masya Allah, detail-detailnya di sini ada. Saya sampai geleng-geleng. Jadi di sini kalau kita lihat satu saja, misalnya seksi minyak dan gas, itu angkanya triliunan. Ya, fantastis kalau dikelola oleh negara. Ini Masya Allah. Ya, di sini ada PLTA, PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTD, ini lengkap di sini. Data-data ini lengkap. Ini Indonesia itu kaya raya. Ya. Coba satu saja ya, batu bara ya. Batu bara ini kalau kita lihat produksi ya, ini bisa mencapai 100 juta ton. Ini baru ya, ini bisa per tahun ya, bisa ini. Artinya luar biasa. Jadi itu kalau kita lihat
Sejatinya Indonesia itu gemah ripah loh Jinawi. Dulu waktu tahun 80 itu ada Kos Plus ya, bersaudara itu mengarang lagu tadi ya. Jadi apa namanya, gimana itu, hanya kolam susu, air dan jalan untuk menghidupimu. Nah, kita, jadi itu kolamnya aja kolam susu ya. Jadi kalau kolam susu kita ngambil. Nah, kemudian apa, batangnya itu kalau dilempar sudah dari tanaman ya. Itu artinya apa? Artinya bahwa sesungguhnya Indonesia itu super kaya raya, makmur. Nah, masalahnya adalah ini yang jadi pembicaraan. Tadi kan masalahnya ketika kita bicara tentang Indonesia, yang kalau kita rinci satu persatu, ya Allah, demi Allah, kalau andai kata ini dikelola dengan bijak oleh negara, dan negara kemudian disalurkan ke rakyat, itu Indonesia itu menjadi negara terkaya di dunia, tidak ada bisa mengalahkan. Masya Allah. Kalau misalnya sebutkan Mas Aziz, misalnya negara yang menurut Mas Aziz itu negara yang kira-kira sumber daya alam maju dan mungkin menurut pendapat banyak orang itu kaya raya, sebutkan apa itu negara? Negara mana misalnya? Satu saja. Qatar misalnya. Qatar misalnya. Nah, saya katakan Qatar ini memang menurut sekarang ini ya, itu maju atau bangunannya banyak. Itu Qatar itu cuman apa? Punya yang namanya minyak. Ya kan? Timur Tengah cuman minyak. Indonesia itu minyak banyak. Banyak ya? Tapi minyak goreng kok mahal. Oh iya, Masya Allah. Padahal minyak bumi banyak. Sedangkan minyak goreng itu dari kelapa sawit, dari apa, hayati atau nabati ya, itu gampang. Nah ini berarti ada masalah ya, ada masalah. Di Timur Tengah itu orang bilang kaya raya, sebenarnya enggak. Itu Timur Tengah itu cuma minyak doang. Minyaknya. Minyak saja. Nah masalahnya itu tata kelola, Mas Aziz. Iya. Jadi tata kelola ini kalau sesuatu, coba bayangkan Mas Aziz itu punya duit banyak, taruhlah misalnya kayak kemarin lah. Crazy Rich. Jadi punya kekayaan, anak muda itu punya kekayaan 800 miliar. Wah, nggak kebayang ya. Tapi kemudian kalau itu kelolanya boros, ya semua setiap hari menghabiskan 100 miliar, itu hanya berapa minggu habis itu. Atau misalnya tidak benar, itu tata kelolanya. Kalau buat wakaf lumayan. Ya, kalau buat wakaf nggak masalah. BWI, Badan Wakaf Quran. Nah, itu keren, berkah. Sampai berkepanjangan kan gitu. Masalahnya itu dikorupsi para pejabat ini. Masalahnya kan gitu kan. Jadi ini Masya Allah, karena saya itu tahu banyak hal tentang sumber daya alam Indonesia. Saya jadi sedih. Saya sedih, tapi sedihnya insya Allah sedihnya ini berpahala ya. Kalau sedihnya orang nggak ngerti, nggak ada pahala. Dia misalnya mikirin minyak goreng, kalau saya bukan minyak goreng, minyak bumi saya mikirnya. Kalau orang mencari minyak goreng apa namanya sulit, kalau saya itu sulit mendidik manusia. Kenapa? Karena Indonesia itu sudah salah lahir. Jadi lahirnya sudah bukan prematur lagi, salah lahir ya. Karena harusnya sehat tetapi nggak sehat. Jadi kita lahirnya Indonesia ini karena penjajahan Belanda. Belanda mewariskan kepada sistem Indonesia itu adalah sistem korupsi, sistem manipulasi, sistem KKN ya. Jadi korupsi, nepotisme ya, itu warisan dari Belanda. Nah, tolong camkan baik-baik. Sistem negara kita itu menggunakan undang-undang dari Belanda yang menggunakan pasal karet, dan itu oleh Belanda diwariskan bertahun-tahun, sehingga ketika Indonesia merdeka itu hanya status, sedangkan semuanya dikendalikan oleh para pejabat yang terkorup. Ya, ini mungkin nggak enak saya katakan ya, tapi saya katakan terus terang, penjajah yang sesungguhnya itu adalah orang Indonesia yang menjabat sebagai pejabat, yang dia mengkorupsi harta rakyat dan membiarkan penjajah asing masuk ke Indonesia, mengelola sumber daya alam Indonesia, kemudian pejabatnya cuma dikasih 0,1%. 99,9% itu dibawa lari oleh mereka. Masya Allah. Contohnya Freeport, ya Freeport, Newman, kemudian Exxon Mobil, atau banyak. Jadi kalau kita lihat misalnya di Kalimantan itu ada namanya minyak bumi. Minyak bumi itu bukan di Kalimantan saja, banyak. Ya. Dan itu kalau kita bicara satu objek, misalnya minyak bumi, Masya Allah, kita cukup sebenarnya. Tapi ya sudahlah, saya sedih, saya mohon pada Allah aja dah. Karena koruptornya banyak. Kalau benar-benar diciduk gitu ya, KPK yang benar-benar KPK ya, itu semua kena itu. Semua orang pernah menjabat menjadi pejabat Indonesia kena semua itu. Jadi habis semua. Masalahnya KPK sekarang dikebiri. Bukan aja dikebiri, memang dari dulu juga dikebiri, tapi sekarang lebih parah. Jadi dikebiri lebih kebiri lagi. Tergantung pesanannya ya. Makanya begitu ya. Jadi singkat kata pada pertanyaan kedua ini adalah ya, suatu negara yang gemah ripah loh Jinawi, semuanya Indonesia itu surga dunia ya Allah. Tapi yang saya sedih itu rakyat ini nggak ngerti apa-apa ya Allah, maka saya hanya
dakwah dan saya sampaikan ke tengah-tengah umat. Ya Allah, saya sudah sampaikan, besok yaumul qiyamah saya hanya menyampaikan kepadamu bahwa saya sudah menyampaikan bahwa Islam ini adalah mengatur semuanya. Gitu Mas Aziz. Masya Allah. Ya, alhamdulillah luar biasa. Jadi ya itulah Islam, kan ada ayat yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah, yang mengharuskan, menyuruh kita sebagai muslim untuk memeluk Islam secara menyeluruh, secara totalitas. Artinya ya setiap aktivitas kita itu diatur oleh Islam ya, karena kafah itu atau sempurna ya sebetulnya. Baik Ustadz, sebelum kita lanjutkan sedikit saya ingin menginformasikan kepada para sahabat wakaf sekalian ya, insya Allah di bulan Maret ini kita akan mengadakan sebuah event yang skala yang cukup besar, yakni Jogja Mengaji. Nah, event ini merupakan kerjasama antara BWA dengan Real Masjid yang akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 27 Maret ya 2022. Bagaimana detailnya? Nah, sahabat wakaf silahkan pantau terus, stay tune ya di akun sosial media BWA, khususnya di Instagram ya, di @wakafquran. Insya Allah akan ada informasi-informasi yang berlanjut terkait dengan event Jogja Mengaji ini. Insya Allah juga akan ada baik offline maupun online ya Insya Allah. Makanya nanti tunggu aja informasi yang akan disampaikan di sosial media BWA. Baik Ustadz, kita lanjutkan Ustadz. Pertanyaan berikutnya ya. Kan tadi sudah saya sedikit singgung ya, ada Islam itu mengatur ya baik kita dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Islam itu mengatur hubungan antara manusia dengan Al-Khaliq, manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan sama manusia. Artinya udah sempurna ya, dan ya kafah itu sebutannya. Tapi kan pasti ada penjelasan Islam tentang kenegaraan, konsep sebuah negara yang mana ya tadi itu ya, masyarakat mengalami kemakmuran, kesejahteraan, dan menjadi negara yang kuat. Kemudian bagaimana konsep Islam dalam membangun sebuah negara yang kuat tanpa hutang sesuai dengan tema kita nih? Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Mas Aziz ya. Jadi kita bersyukur bahwa kita memahami Islam ini sempurna ya. Sempurna itu artinya tidak berkurang satu apapun ya. Dikatakan sempurna itu kalau kita melihat banyak sisi depan, belakang, samping, atas, bawah, itu namanya sempurna ya. Jadi kalau saya melihat ini, maka namanya HP itu dilihat dari kanan, kiri, dan seterusnya, ini namanya sempurna. Kalau kita melihat satu sisi itu nggak sempurna. Nah, Islam mengatur mulai yang paling kecil apa? Contohnya Mas Aziz. Masuk toilet. Ya, masuk toilet itu paling kecil ya, sederhana. Sebenarnya adalah yang lebih kecil daripada itu. Duduk saja. Duduk ini kan ini. Ya. Duduk ini kalau ini kita duduk diam itu bisa pahala, bisa dosa. Pahala kalau kita dzikir. Kalau misalnya kita diam daripada ngomong yang jelek itu sudah kalau diam berpahala daripada ngomong yang jelek. Nah, ini paling sederhana. Nah, masuk toilet juga gitu. Ada aturannya. Jadi bismillahirrahmanirrahim sebelum masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khabathi wal khaba'is. Masuk. Kaki kiri ya. Kalau keluar kaki kanan. Itu contoh yang paling sederhana. Nah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi agama kita ini berbeda dengan agama-agama seluruh apa yang ada di muka bumi ini ya. Inilah yang menjadikan agama Islam itu menjadi agama yang paling dicari oleh umat seluruh alam ya. Jadi kalau kita lihat di media mainstream maupun yang non mainstream ya, atau media barat atau media timur, itu memberitakan bahwa berbondong-bondong orang Inggris, orang Amerika, orang Brasil, orang Filipina, orang seluruh muka bumi ini mereka mencari agama Islam. Nah, ketika kita bicara tentang Islam, maka itu berarti kita bicara tentang sistem dari langit. Ya, kalau sistem yang ada sekarang ini, sistem demokrasi itu sistem buatan manusia. Bukan saja buatan manusia, demokrasi itu buatan orang yang tidak punya agama. Nah, ya, dari Eropa yang membuat konsep demokrasi ini, para filosof itu orang yang tidak punya agama, bahkan mereka anti agama. Jadi kalau kita pertanyakan, demokrasi itu adalah buatan orang-orang pemikir yang tidak punya agama, yang tidak berdasarkan agama. Tentu kita bisa membantah bahwa sistem demokrasi ini sistem tambal sulam. Singkat kata begini, karena dia buatan manusia, pasti ada ketidakcocokan. Nah, kita kembali kepada Islam bahwa sistem Islam itu buatan dari langit. Tentu Allah lebih tahu bahwa Islam ini akan bisa dipraktekkan di seluruh zaman, karena Islam itu agama dari langit kan gitu kan. Nah, singkat kata,
Islam menjelaskan sistem pemerintahan yang ini sangat-sangat tidak dibahas, sangat-sangat tidak diketahui oleh umatnya sendiri. Ini berbahaya banget. Ya. Apalagi musuh-musuh Islam mengatakan jangan pakai negara Islam, nanti akan terjadi peperangan, kan gitu kan? Itu adalah tipuan-tipuan yang Masya Allah yang sering terjadi. Kita lihat orang-orang yang tidak paham Islam akhirnya membenarkan, ya kan? Misalnya mereka mengambil sebuah sejarah tentang pembunuhan. Lah, yang namanya pembunuhan, masalah itu dimanapun, agama manapun pernah ada, ya kan? Mulai orang Cina, orang Uni Soviet, orang Amerika, bahkan Amerika itu perang antara Amerika sendiri, Amerika Utara dengan Amerika Selatan perang ratusan tahun. Amerika dengan Inggris, Inggris dengan Irlandia, kemudian Mesir, kemudian dimanapun dunia ini yang mau perang itu pasti ada. Nah, kembali ke konsep tentang ekonomi Islam, membuat negara kuat tanpa hutang. Yang pertama adalah kita harus mengembalikan posisi kepemilikan, ya. Jadi sekarang ini kan amburadul, ya. Negara kita yang tadi saya ceritakan yang sumber daya alamnya itu banyak dan berlimpah dan memiliki nilai tertinggi di dunia ini. Nah, itu ternyata dikuasai oleh segelintir orang, Mas Aziz. Segelintir orang itu artinya swasta. Ya, contoh begini, kayak di Kalimantan. Nah, di Kalimantan itu ada namanya minyak bumi, ada namanya batu bara, ada namanya hutan. Nah, ternyata yang menguasai dan mengeksplorasi itu adalah swasta, Mas Aziz. Swasta, ya? Swasta. Swasta itu dari perusahaan-perusahaan asing. Nanti kemudian para pejabat itu dikasih sedikit-sedikit, yang penting tutup mulut. Disogok loh bahasa ini, disogok, ya. Nah, kemudian negara ini mendapatkan kecil, Mas Aziz, mungkin 1%. Coba 99% itu dibawa lari oleh mereka. Dan ini tidak satu sumber daya alam, seluruh sumber daya alam, ya. Termasuk yang Bu Susi, yang mantan Menteri Kelautan itu marah-marah, kan? Itu laut yang gedenya luar biasa itu didatangi kapal raksasa dari Jepang, dari Amerika, dari seluruh dunia itu datang ke sana, itu nyedot ikan-ikan. Ikan-ikan disedot. Jadi ikan-ikan miliknya orang Indonesia itu disedoti, kemudian dibuat langsung di packaging, ya. Di kapal itu, di situ kapalnya saking besarnya itu ada pabriknya langsung. Jadi kalau kita beli itu ikan sarden itu, ya. Ikan sarden itu nama ikan, ya. Menjadi nama sebuah produk, ya. Produk, sarden, kakap kan sebenarnya. Nah, coba bayangkan ikan saja diembat oleh mereka. Makanya ini yang membuat saya sedih. Kalau saya mikir diri saya sendiri udah cukup, saya banyak tahu. Tapi kan ini bukan untuk Indonesia, kan? Untuk Indonesia yang lebih baik. Makanya kita sampaikan, kita dakwah. Jadi hutan kita dirampok, ikan kita dirampok, timah, boksit, fosfor, mangan, kemudian mineral, kemudian macam-macam semua diembat. Ya. Emas, ya. Nah, termasuk untuk para swasta yang Indonesia, Mas Aziz. Contohnya begini. Untuk mengeksplorasi sumber daya alam itu kan perlu dana. Ya, harusnya kan diambil alih oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini enggak, ini diserahkan kepada swasta yang kaya-kaya. Misalnya contoh ini, ada artis namanya Yana Suri misalnya. Yana Suri ini kebetulan punya duit banyak, ya. Duitnya banyak, enggak tahu mungkin duitnya dia, mungkin duitnya orang lain kali. Nah, maka dia memberikan duitnya lewat Yana Suri ini, artis ini, kemudian digunakan untuk mengeksplorasi. Nah, hasilnya itu diambil oleh dia, Mas Aziz. Nah, ini kan Mas Aziz, saya, orang lain nggak dapat ini. Nah, jadi itu artinya apa? Artinya kita nanti kalau dalam konsep Islam itu harus dibagi menjadi 3, Mas Aziz. Pertama, kepemilikan individu. Kepemilikan individu itu artinya miliknya individu. Jadi orang itu kaya ada, miskin ada. Nah, kemudian maka yang kaya disuruh bantu yang miskin, kan gitu kan? Itu milik individu. Jadi orang individu itu boleh kaya, boleh dalam Islam tuh. Karena takdir kaya miskin itu takdir, ya. Jadi kalau dalam Islam itu boleh menjadi super kaya, boleh menjadi miskin, boleh, ya. Asal jangan crazy, ya. Crazy aja. Tapi yang benar, ya. Crazy rich yang benar, ya. Bukan menipu, ya. Kalau kemarin kan tipu-tipu, ya. Jadi ngambil duitnya orang, atau gambling, atau menipu, kemudian crazy rich kan, buang-buang duit, ya. Itu dalam Islam nggak boleh. Andai kata duitnya benar pun, duitnya nggak boleh dibuang-buang. Kasih BWA, Badan Wakaf Al-Quran. Jadi crazy rich yang benar-benar crazy, ya, yang benar rich, ya. The real rich, please come here and take for the money for BWA, Badan Wakaf Al-Quran, Masya Allah. It's all for you, Masya Allah. Good
and forward and very very likely for your life ya. Nah, ini artinya apa? Dalam Islam itu Masya Allah luar biasa. Jadi kepemilikan individu, orang boleh kaya. Nanti tolong itu orang cari yang orang-orang miskin tadi, dibantu dicarikan jodoh, dicarikan duit, dicarikan pekerjaan, dicarikan ini. Nah, yang kedua adalah milik negara, Mas Aziz. Kalau tadi milik individu, jadi orang itu boleh kaya. Saya kalau buka orang-orang kaya di Jakarta banyak banget ya. Tapi kita nggak iri, kenapa? Karena hisapnya lama di sana, beda-beda ini. Nah, yang kedua milik negara. Negara itu punya misalnya lahan hutan ya, itu harus dikelola untuk negara dan hasilnya untuk rakyat. Bukan kemudian diberikan ke segelintir orang yang misalnya blok 9 Naga, blok konglomerat, misalnya blok ini, blok HD, blok ET, blok BP, blok macam-macam, itu orang-orang kaya yang rakus banget ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah milik umum. Ya, harta milik umum itu misalnya pantai, laut. Jadi orang bisa ke pantai nggak boleh nggak bayar. Jadi kalau sekarang pantai dikapling-kapling, kan? Pantai di Kuta, saya di Bali itu 2 tahun itu semua pantai dikapling-kapling. Siapa yang ngapling? Itu orang-orang kaya. Ya disewa, tetapi akhirnya masuk ke pejabat. Di Anyer itu ya, pantai mana itu? Pantai Carita dan sosial itu dikapling-kapling, orang akhirnya ya mahal bahasa gitu. Jadi itu miliknya negara atau milik umum lah. Itu harta milik umum. Ya laut milik umum. Jadi itu orang siapapun boleh ke laut ngambil ikannya sebanyak-banyaknya, tapi nanti tidak boleh dikuasai oleh monopoli individu, nggak boleh. Jadi boleh nelayan boleh ambil, tapi tidak boleh dikuasai oleh sekelompok individu. Jadi 3 ya. Jadi milik individu, kemudian milik negara dan milik umum. Kalau ini dipraktekkan udah Indonesia kaya. Nggak ada yang bisa mengalahkan Indonesia, karena semua Indonesia tadi itu laut aja jadi kolam susu, danau kolam susu ya, ikannya bisa diambil dan ikan Masya Allah. Nah, yang terakhir dari penjelasan singkat, sebenarnya kalau saya jelaskan bisa 2 jam tentang karena buku ini luar biasa, membangun Indonesia kuat ya, membangun Indonesia kuat tanpa pajak dan hutang lengkap di sini. Saya menghimbau pada seluruhnya pejabat ataupun siapapun yang pintar, profesor, doktor, kalau Anda benar-benar memperjuangkan Indonesia, kembali pada Islam. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ini lengkap, ini sudah lengkap. Anda bisa bertanya macam-macam dan seterusnya. Nah, terakhir dari penjelasan ini adalah tentang bagaimana Islam mengatur, maka Islam menerapkan sistem non ribawi. Ya, jadi hutang itu nggak boleh pakai ribawi, nggak boleh pakai tipu-tipu. Jadi tipu-tipu itu bisnis sekarang banyak tipu-tipu ya, investasi bodong ya. Misalnya kayak kemarin, saya nggak perlu sebutin namanya banyak ya. Jadi kelihatannya itu kaya, tapi ini kalau dalam bahasa di tahun 2000 awal, saya alhamdulillah nggak kepencut ya. Dulu namanya MLM, multi level marketing ya. Itu ada goal quest. Jadi teman saya itu dalam waktu 2 tahun sudah punya rumah 1 miliar, sudah punya mobil yang mewah. Saya nggak iri, saya nggak ini. Karena saya tahu masa modalnya 100 juta dalam waktu 6 bulan ya. Itu kembali modal, kemudian per bulannya itu dapat 15 juta. Itu nggak masuk akal dalam dunia bisnis, nggak akan ada itu. Nah, kalau sesuatu itu yang nggak masuk akal itu pasti tipu-tipuan alias bodong. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya al-ghurur. Jadi ghurur itu tipuan ya, ghurur. Nah, itu akhirnya apa? Dalam Islam nanti semua dikembalikan oleh negara dan posisi masing-masing. Negara yang mengelola sumber daya alam itu, orang-orang asing disuruh pergi, kemudian pengelolaan itu mulai dari nikel, mangan, kemudian fosfor, kemudian fosfat, kemudian mangan dan seterusnya itu diolah oleh negara dan diberikan kepada rakyat. Akhirnya rakyat menjadi subur, makmur, sejahtera. Itu, Mas Aziz. Jadi negara yang mengelola mandiri ya? Mandiri. Dan hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Ya, Masya Allah, itu Islam mengatur sedemikian rupa ya, karena ya kesempurnaan Islam itu sendiri. Baik, sahabat wakaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya informasikan ya, sebelum lanjut Ustaz. Insya Allah kita di bulan Maret ini ya, BWA mengadakan event akbar Jogja Mengaji, yang mana event ini merupakan kerjasama antara BWA dengan Real Masjid ya, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2022 ya, dengan para narasumber yang cukup fenomenal dan tokoh-tokoh nasional ya, ada Ustadz Kasif Her, ada Ustadz Fatih Karim, ada Habib Muhammad bin Anis, dan lain sebagainya. Ya, silakan informasi detailnya jangan lewatkan. Ya, silakan standby, stay tune di akun sosial media BWA, khususnya di Instagram ya, di @wakafquran. Nanti akan informasi-informasi yang disampaikan di situ, baik itu offline maupun online ya, nanti ada link-linknya. Baik,
Jangan lupa ya, sahabat wakaf sekalian. Ustaz, kita lanjutkan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apabila konsep tadi yang Ustaz jelaskan ya, itu bisa diwujudkan, kan pasti akan ada hambatan-hambatan, akan ada yang namanya kendala. Nah, bagaimana upaya untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, Ustaz? Iya, pasti ya, Mas Aziz ya, karena memang ini besar dan benar, apalagi ini bicara tentang Islam ya. Jadi yang pertama yang harus dipahami bahwa Islam itu mengatur seluruhnya, mulai dari ibadah, ya, ibadah mahdoh dan ghair mahdoh. Jadi dikatakan ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang langsung dengan Allah ya, sholat, puasa, ya, zakat, ibadah haji itu ibadah mahdoh ya. Kemudian ghair mahdoh itu ekonomi ya, perdagangan, kenegaraan, kemudian budaya, itu adalah ibadah ghair mahdoh yang itu melibatkan sosial ya, manusia. Nah, camkan baik-baik saudaraku, sahabat wakaf sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk politik, negara, dan percaturan internasional kenegaraan negara Islam ya. Ini saya punya kitab yang boleh dibilang sangat tipis ya. Itu halamannya mungkin sekitar 700. Loh kok tipis itu? Ya. 700 tipis itu. Karena itu fikih, namanya kitab Sulaiman Rasyid. Nanti Anda bisa klik di Google ya. Itu kitab yang dikarang oleh Syekh Haji Sulaiman Rasyid mulai dari tahun 54 sampai sekarang. Itu dicetak udah mengalami cetakan ke mungkin 80 lebih ya. Nah, itu bab terakhir negara Islam, negara khilafah itu ya. Nah, sebenarnya konsep negara Islam itu sudah ditulis oleh ulama-ulama terdahulu sampai sekarang. Ya, dan itu yang menjadi titik tekannya. Artinya apa? Bahwa satu pemahaman yang kita camkan baik-baik, bahwa Islam mengatur negara dan mengatur pengelolaan sumber daya alam. Satu. Yang kedua, kita bicara realitas sekarang ya. Memang ini beratnya minta ampun dan tidak boleh pesimis, tidak boleh pesimis. Ini boleh dibilang ini lebih mudah daripada melakukan sesuatu yang tadinya nggak ada. Ya, kalau dulu di zaman Rasulullah itu, Rasulullah dan para sahabatnya menyampaikan Islam dan syariat. Kan sebelumnya nggak ada itu. Kemudian Islam, Rasul menyampaikan tentang syariat Islam. Kemudian ada sholat, ada kemudian haji, kemudian ada negara Islam di Madinah itu ya. Pada saat 1 Hijriah itu dibuat negara Islam di Madinah. Maka pada saat itu sudah terbukti, padahal tadinya belum ada. Tadinya orang mendengar Nabi, orang Arab kafir Quraisy itu mendengar Nabi itu asing. Apa itu Nabi? Nabi itu kalau dalam bahasa Arab diartikan begini ya, Nabi itu orang yang menyampaikan seruan atau menyampaikan kabar dari langit, itu namanya Nabi. Kalau Rasul itu utusan, ya. Utusan menyampaikan risalah dari langit. Ya. Nabi itu yang mendakwahkan, itu namanya Nabi. Jadi Nabi mendakwahkan, menyampaikan, juga menyerukan, itu namanya Nabi. Rasul, kalau menurut pemahaman fikih dan syariat, Rasul itu menyampaikan dan dapat risalah baru, itu namanya Rasulullah ya, atau Rasul. Nah, singkat kata begini, kalau di zaman Nabi saja, di zaman Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan sesuatu yang tadinya nggak ada. Nggak ada itu maksudnya orang kafir nggak ngerti apa itu Islam, apa itu la ilaha illallah, apa itu syariat. Nah, itu lebih sulit karena sebelumnya orang nggak ngerti, dan itu atas izin Allah bisa ya. Mulai dari syariat paling gampang tadi, syariat yang sederhana, sampai syariat bernegara, bahkan ada perjanjian Hudaibiyah, ada perjanjian di Yasrib, ya, ada perjanjian namanya Piagam Madinah, ya. Itu yang menunjukkan bahwa Rasul sebagai kepala negara, yang ini diangkat oleh orang-orang di Madinah yang banyak kabilah-kabilah itu, kemudian Rasulullah diangkat sebagai kepala negara. Ya. Nah, kalau Rasulullah sebagai Nabi itu oleh Allah yang angkat. Kalau sebagai kepala negara yang angkat manusia. Nah, ini lebih sulit dibanding sekarang. Kalau sekarang ini memang kita berat. Tetapi kan dulu pernah ada ya. Dulu pernah ada, Rasulullah pernah membangun sebuah negara Islam itu pernah berjaya 1300. Jadi mulai dari 1 Hijriah sampai kira-kira 1343 Hijriah. Ya. Kalau sekarang kan 1400 ya. Itu sampai 1924 kalau Masehi ya. Jadi sekira 1300 tahun, 13 abad. Itu pernah terbentuk negara. Ini jauh lebih mudah daripada melakukan sesuatu yang tadinya nggak ada. Nah, masalahnya yang kita hadapi apa? Yang kita hadapi adalah serangan dari musuh-musuh Islam
yang mereka bukan menyerang langsung dan tidak langsung. Langsungnya mereka memberikan opini bahwa negara Islam itu negara jahat, negara yang utopia, negara yang tidak mungkin, negara yang penuh perangan, itu media-media dari Barat. Nah, mereka juga menggunakan orang-orang Islam yang namanya Islam liberal, jaringan Islam liberal, orang-orang munafik, orang-orang sekuler ya, nasional sekuler. Kalau dalam bahasa agama itu orang munafik ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sekuler nasionalis ya. Orang yang bilangnya paling Pancasilais, paling nasionalis, tapi dia tidak sholat, tidak ngaji, sholat pun kalau telat, dan tidak ngerti Islam. Nah, kendalanya apa? Ya kita mendakwai mereka. Kalau mereka menyerang kita, biarin aja, itu bukan urusan kita. Kalau mereka menolak, itu bukan urusan kita. Pokoknya kita dakwah terus bahwa Islam mengatur mulai dari perkara-perkara yang sederhana, sholat, puasa, sampai ibadah haji, sampai negara mengatur sumber daya alam, dan ini lengkap ya. Ini lengkap. Bahkan saya punya kitab fikih yang setebal berapa ya? 1 jilid itu kurang lebih hampir 1000 halaman. Itu 9 jilid. Berarti berapa? 9.000 halaman. Iya. Itu kitab fikih terlengkap, itu bab tentang negara itu ada. Itu ada kitab lagi namanya Ahkamus Sultaniyah, itu bab tentang, jadi ahkam itu artinya hukum-hukum, sultaniyah itu kenegaraan. Hukum-hukum kenegaraan dalam Islam itu ada. Ya, kalau kita tanya ke pesantren mereka paham lah ya. Nah, masalahnya itu dipatahkan oleh orang-orang Islam sendiri. Misalnya sekarang ini kita punya menteri agamanya kayak gitu. Jadi menteri agamanya, presidennya, pejabatnya nggak ngerti tentang Islam ya. Tapi kita nggak boleh putus asa, kita dakwah terus, sampaikan terus, jangan putus asa. Wala ta'asu mirakhillah. Dan janganlah engkau berputus asa di rahmat Allah. Dakwah is our life, and dakwah together, Islam forever. Ya, dakwah itu harus bersama-sama, nggak boleh sendirian. Kenapa? Kalau sendirian nanti nggak kuat. Jadi misalnya Mas Aziz bisanya alif bata, sampaikan alif bata. Kalau saya bisanya alif lam mim, alif lam mim. Mas Aziz ngajak orang untuk sholat, saya ngajak orang lain untuk berpolitik Islam. Ya. Saya banyak nulis di WA, buat YouTube, buat Instagram belum ya. Ini apa namanya, TikTok atau apa itu? Facebook ya. Ya, itu saya buat tentang Islam, mulai dari motivasi, mulai dari sholat, puasa, zakat, ibadah sampai negara. Karena kenapa? Saya lihat masyarakat Indonesia itu nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti, masya Allah. Kalau toh yang ngerti itu sedikit sekali. Ini yang tugas kita. Nah, perkara berhasil atau tidak bukan urusan kita. Saya ingat kisahnya Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu umurnya berapa? 900-an. Iya, 900-an ya. 900 sekian ya. Itu berdakwah sekitar 800 tahun, itu pengikutnya cuman berapa? 80 orang. Masya Allah. Itu makanya beliau dikasih gelar Ulul Azmi Minar Rasul. Dakwahnya ratusan tahun tapi pengikutnya sedikit. Nah, kemudian ada Nabi Musa alaihissalam yang pengikutnya itu sangat nuwakal, sangat duablok, sangat beling, sangat pokoknya Bani Israel itu orangnya waduh ribet ya. Kalau disuruh itu banyak pertanyaan. Itu Bani Israel. Nah, kemudian Rasulullah Muhammad SAW, orang yang paling mulia, dikasih oleh Allah sebagai mutiara ya. Jadi Rasul itu dikasih oleh Allah kemudahan yang banyak, maka sahabat Rasul itu luar biasa, mereka menjadikan hidupnya untuk dakwah. Jadi kalau kita ingin dapat syafaat Rasulullah, cinta sahabat, kita jadikan hidup kita untuk dakwah. Life is dakwah. Hidup adalah dakwah, dan berikan untuk Allah dan Rasulnya, kita sampaikan supaya kita bisa menghalap berkah dari beliau. Iya, Masya Allah, luar biasa sahabat wakaf. Ini melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah tadi luar biasa jawaban guru kita Ustadz Nafi Gunawan ya tentang kendala-kendala yang memang senantiasa ada di setiap zaman ya Ustadz ya. Iya, betul. Selalu ada kendala-kendala yang ketika ada satu sisi kebaikan pasti ada satu sisi yang nyinyir lah, yang menjahatkan lah ya. Masih ada. Dan ya kita sebagai Muslim harus memahami lagi bahwa kewajiban kita adalah menyampaikan, dan kewajiban mereka berhak mereka untuk menerima nasihat. Jadi kita wajib menasehati dan mereka berhak untuk menerima nasihat. Begitu pun sebaliknya, kita juga berhak untuk menerima nasihat, dan siapapun itu selama dia Muslim dia juga wajib untuk menyampaikan nasihat atau dakwah. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Nah, ini yang harus terus kita lakukan ya. Jadi berdakwah dan berdakwah. Dakwah for life kata Ustaz. Kata Ustaz Nafi Gunawan, Masya Allah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya nih. Adakah contohnya Ustaz? Misalkan tadi sudah saya sampaikan konsepnya ataupun sistemnya ataupun ya bentuknya, tapi apakah ada contohnya negara yang kuat dan menjadi barometer kekuatan dunia dalam rangka menuju tatanan dunia baru yang lebih baik dari sebelumnya? Iya, Mas Aziz. Jadi kalau kita contoh
konkret langsung ya. Yeah. Ini memang Islam. Yeah. Negara Islam pertama kali itu karena masalah sekarang ini kan kompleks ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini tadi, saya cerita tambah sedikit kondisi kita sekarang ini ya. Kita ini dijajah oleh negara-negara besar, mulai dari Amerika ya, kemudian Eropa, kemudian Cina ya. Sekarang Cina masuk sini ya, kemudian Kanada dan seterusnya. Itu penjajahannya adalah ngambil sumber daya alam, itu yang besar-besar. Nah, yang paling sederhana kira-kira apa Mas Aziz? Penjajahan yang dilakukan negara Barat kepada Indonesia ini contoh paling sederhana aja apa? Yang paling sederhana penjajahan apa? Kalau saya dari sisi budaya sih. Budaya ya. Yeah. Nah, penjajahan itu macam-macam ya. Macam-macam. Ada budaya, ada pendidikan, ada sosial, kemudian ada kesehatan. Nah, yang paling sederhana adalah penjajahan uang, Mas Aziz. Ya. Ekonomi. Ekonomi ya. Ekonomi itu luas, tapi yang paling sederhana uang. Uang ya. Kalau ekonomi itu mulai dari hutang tadi Yeah, ya, hutang ekonomi. Jadi kita dikasih pinjaman itu sebenarnya bukan dikasih, itu jeratan, parasit. Jadi kita dibikin, saya punya, sebenarnya bisa kita nyari di Google itu ya, pendapatnya Kwi Kianji ketika di salah satu acara live di stasiun televisi swasta, beliau menyampaikan bahwa Indonesia itu dibikin hancur oleh Amerika lewat orang-orang yang dianggap pejabat di sini. Dikasih iming-iming hutang, pokoknya hutang dan hutang. Nah, sekarang pemerintah sekarang itu hutang ke Cina, hutang ke IMF dan World Bank dan seterusnya, akhirnya menjerat. Nah, itu skala besar ya. Nah, skala kecil itu adalah penjajahan uang dolar. Sekarang $1 berapa? 14.000 lebih kayaknya. Ya, sekitar itulah. Saya ingin, mungkin karena terlalu panjang kalau saya jelaskan. Singkat kata begini, pada tahun 97 per Januari itu saya ingat banget ya, karena itu pernikahan saya. Pernikahan saya sebenarnya 97 tapi diundur karena kakak saya belum menikah sehingga saya harus ngalah ya. Nah, 97 per Januari itu $1 masih 2.500 ya. Bayangkan coba, bayangkan. 2.500 atau sekitar itulah. 1 tahun pas saya nikah 98 ya. Itu saya nikah 2 April ya. Jadi 2009, 1 tahun ya. Itu $1 itu 12.000. Nah, jadi langsung meningkat. 10 kali lipat ya. Nah, jadi 2.500 menjadi 12.000. Iya, nah, padahal itu uang loh ya. Itu artinya penjajahan. Iya. Kalau saya cerita agak panjang ya. Sebenarnya ini penjajahannya Amerika dan Barat. Dulu Amerika itu pakai emas. Kalau emas itu nggak bisa resesi, nggak bisa digunakan untuk menjajah. Uang itu alat tukar, bukan alat penjajah. Kalau sekarang uang itu alat penjajah. Ya. Jadi dibikin namanya George Soros tahu ya, George Soros yang pernah itu memborong dolar ya, dolar diborong kemudian dolar nggak ada, itulah dolar mahal kemudian dikeluarkan, singkat kata begitu. Nah, makanya gimana caranya melakukan supaya Islam itu menjadi luar biasa? Contoh yang konkret adalah ketika negara Islam muncul pertama kali di Madinah, itu Rasulullah memotong seluruh hubungan dengan Romawi dan Persia, artinya ekonomi mandiri. Jadi ekonomi mandiri ini adalah ekonomi pertama, ekonomi Islam tanpa ribawi. Kemudian mata uangnya pakai dinar dan dirham. Karena itu anti resesi. Gimana kalau sekarang dolar ya dibuang aja Amerika itu. Malah sekarang ini pemerintahan sekarang ini bilang mereka akan menggunakan mata uang Cina, itu sama saja. Karena mata uang Cina dan mata uang dolar itu bersaing ya. Itu penjajahan ekonomi lewat uang ya. Nanti ada lewat peraturan, ada lewat MNC ya. MNC banyaklah, kalau kita cerita banyak sekali ya. Masya Allah, berat sekali ya. Jadi kita ini ibarat dihancurkan sehancur-hancurnya, ya Allah. Saya sedih sekali ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini dakwah ya. Biar kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Nah, singkat kata ketika Rasulullah membangun negara Islam pertama di Madinah, itu adalah ekonomi kemandirian berdasarkan syariat Islam, dan selama 10 tahun itu syariat yang berkaitan dengan ekonomi muncul turun ya. Mulai dari Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal ya. Ya, mereka bertanya kepada Muhammad tentang Al-Anfal Ghanimah. Kemudian ada aturan tentang jizyah, aturan tentang ekonomi, aturan tentang perdagangan. Semua ini berdasarkan syariat Islam, sehingga nanti benar-benar mandiri, tidak boleh hutang. Karena hutang ini di zaman sekarang itu bukan hutang biasa, tetapi hutang itu penjajahan. Contoh di zaman Pak Harto ya, sebelum Pak Harto tumbang, itu ada indikasi Pak Harto ini kan anak buahnya CIA Amerika ya. Nah, karena Pak Harto ini pada akhir tahun 90 itu dekat dengan umat Islam, terkenal dengan politik joro-joroyo, maka Pak Harto digulingkan dengan penjajahan ekonomi. Yang dolar saya ceritakan tadi, dolar 2,5 menjadi sampai 12.000. Nah, kemudian Pak Harto disingkirkan, digantilah rezim reformasi. Ini sama saja rezimnya Amerika.
Nah, singkat kata begitu ya. Nah, gimana cara bangkit ini? Ya lepas dari semua itu. Jadi tingkatkan kemandirian ekonomi Islam dengan menggunakan konsep syariat Islam secara kafah. Nah, konsepnya banyak. Salah satunya ini ada di sini, lengkap di sini. Bahkan kalau pengen tahu, semua bisa datang. Bahkan saya buka 24 jam. Kalau pengen diskusi tentang ekonomi Islam, bagaimana membangun sebuah negara Islam, bagaimana membangun sebuah ekonomi keberkahan. Jadi kalau dalam Islam itu berkah ya. Berkah. Ya, jadi ekonomi berkah, ibadah berkah, sosial berkah, pendidikan berkah, kesehatan berkah. Pokoknya enak lah. Kalau misalnya Mas Aziz misalnya nggak punya istri, istrinya berapa? Belum. Masa belum? Oh, di sini belum ya? Oh, belum. Kalau di sana sudah? Belum. Oh, itu kalau dalam Islam gampang, carikan nanti, di list aja. Nanti tolong saya carikan istri ini. Siap. Loh, kalau saya gitu, saya ceramah-ceramah saya bilang, siapa yang belum punya istri? Ya karena Islam itu begitu, Cani. Nanti kita carikan lah. Atau saya carikan murid saya sendiri misalnya. Murid yang TK. Enggak, TK tahun 90 TK, sekarang udah remaja. Saya tahun 90 itu ngajar ya. Jadi, nah kalau dalam Islam itu namanya ta'awanu alal birri wa taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi mencarikan jodoh, membantu orang yang tidak punya duit atau tidak punya pekerjaan, membantu orang yang nggak bisa nulis. Ada orang saya nggak punya ini ya, carikan aja. Ada kemarin yang bilang pengen cari modal ratusan juta, saya nggak punya duit segitu, tapi tak carikan lah. Nah itu begitu. Ada yang punya, saya bingung mengatasi masalah istri saya gini, kita carikan ya, dan seterusnya. Nah singkat kata, karena Islam itu berkah, maka semua itu harus kita bangun dengan sistem ekonomi Islam. Ya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah, sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terasa Ustaz sudah hampir 1 jam nih kita berdiskusi santai, tapi insya Allah meskipun santai juga banyak sekali tambahan ya, banyak khususnya terkait dengan kondisi yang fakta yang ada di negara kita ya. Di tengah-tengah kita saat ini, bagaimana kendalanya apa dan juga bagaimana solusinya, itu kita sudah ada gambaran ya, sudah disampaikan Ustaz Nafi Gunawan tadi, setidaknya kita udah ada maklumat. Nah, tinggal bagaimana cara kita, upaya kita ya, supaya menjadi bagian daripada orang-orang yang sentiasa menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustadz, sebelum ditutup, saya ingatkan lagi kepada para sahabat wakaf ya, di tanggal 27 Maret 2022 jangan lupa ada event Jogja Mengaji yang merupakan kolaborasi antara BWA dengan Real Masjid dan menghadirkan pembicara-pembicara dari tokoh-tokoh nasional ya. Ada Ustadz Fatih Karim, ada Habib Muhammad bin Anis, Ustadz Taufiq Ja'far Tholib dan lain-lain ya. Ada Syekh Husain Jabil ya. Silakan. Event tersebut diselenggarakan insya Allah ada offline-nya juga online-nya. Para sahabat wakaf sekalian yang ingin tahu detailnya, informasinya, ya silakan simak terus, pantau terus akun sosial media BWA atau di Instagram @wakafquran. Baik Ustadz, sebelum ditutup saya silakan untuk memberikan closing statement-nya. Tafadhol. Terakhir kesimpulan. Baik, saudaraku sekalian, sahabat wakaf yang dicintai oleh Allah, terakhir berupa kesimpulan bahwa yang pertama adalah kita harus sadar banget bahwa Islam ini agama sempurna ya, yang mengatur seluruh kehidupan, bahkan hewan pun diatur dalam Islam ya. Kita disuruh mengasihani hewan ya. Hewan apapun kita disuruh ya. Nah, yang kedua adalah Islam mengatur kenegaraan ya. Jadi Islam mengatur kenegaraan, politik, budaya, sosial dan seterusnya. Maka kita harus paham, kita harus belajar bahwa hanya kembali pada Islam. Kenapa? Karena Islam itu milik Allah. Kalau kita misalnya mengambil sistem demokrasi atau sistem yang lain, siapa yang menjamin surga? Kan gitu kan? Banyak orang bilang bahwa sistem demokrasi kan kita nggak bisa tolak. Bisa ditolak. Masalahnya ada pesimis. Kita tolak, itu kan sistem buatan orang, tadi saya jelaskan sistem demokrasi buatan orang kafir. Bukan saja orang kafir, orang yang nggak punya agama. Dulu itu ditolak sama gereja, tapi gereja kalah, akhirnya gereja ya kalah. Ya. Nah, maka kita kembali memperjuangkan syariat Islam, memperjuangkan tegaknya negara Islam, meskipun orang lain membencinya karena mereka nggak tahu, mereka korban fitnah dari media. Yang ketiga, maka kita terus-menerus berdoa dan berdakwah. Jadi dakwah is our life, dakwah for Islam, dakwah is together, Islam forever. Jangan lupa itu, karena hidup kita juga kita tidak pernah tahu. Dan sesungguhnya apabila kita mencintai dakwah, hidup kita dipenuhi dengan dakwah, kita meniti jalan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh para sahabatnya, tabi'in ila akhir zaman. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat wakaf, ini muliakan Allah SWT telah kita simak bersama
kajian Indonesia Ngaji Online edisi yang ke-59 bersama Ustadz Nafi Gunawan dengan tema menjadi negara kuat tanpa hutang. Luar biasa, tadi sudah beliau sampaikan closing statement-nya, ya kesimpulannya intinya dakwah forever. Apa di satu ini? Dakwah together, Islam forever. Nah, biasa tagline ya. Dakwah together, Islam forever. Nah, jadi kita harus terus menerus berdakwah sampai akhir hayat ya, karena itu merupakan kewajiban, sehingga harus terus menerus berdakwah. Baik sahabat wakaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya sebelum saya tutup juga senantiasa saya ingatkan ya, kami mengingatkan kepada para sahabat wakaf sekalian, jangan lupa untuk senantiasa berinvestasi akhirat ya, berfastabiqul khairat dan berpartisipasi dalam program-program dan proyek-proyek Badan Wakaf Al-Qur'an. Insyaallah dalam waktu dekat ini kita akan mendistribusikan sekitar 40.000 eksemplar Ustaz Al-Quran untuk saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi sahabat wakaf sekali jangan sampai ketinggalan ya. Insya Allah ketika kita berwakaf, kemudian Al-Quran kita sampai kepada tangan-tangan para penerima manfaat, nah insya Allah setiap ayatnya, bahkan setiap hurufnya akan mengalirkan pahala, bahkan ketika kita sudah meninggal sekalipun. Nah ini yang disebut dengan pahala investasi. Nah, sahabat wakaf harus ikut. Ya jangan sampai ketinggalan. Silakan nanti disiapkan wakaf terbaiknya dan salurkan wakaf terbaik Anda ke rekening atas nama Yayasan Badan Wakaf Al-Quran. Ya, ada di running text di bawah ini atau silakan mengunjungi website di www.bwa.id. Nah, silakan ya. Dan juga tadi di tanggal 27 Maret jangan lupa ada event Jogja Mengaji. Ya, stay by terus pokoknya di akun @wakafquran. Demikian kajian kita pada hari ini. Semoga Allah SWT berikan kita keberkahan dalam ta'lim ini. Semoga sahabat wakaf di rumah senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya. Jazakallahu khair juga pada Ustadz Nafi Gunawan telah berkesan hadir pada Indonesia Ngaji Online edisi yang ke-59 ini. Semoga beliau selalu sehat. Amin. Dan sahabat wakaf yang di rumah, maupun kru yang bertugas, ya Allah berikan keberkahan dan keridhaan dalam setiap aktivitas dalam rangka untuk kebaikan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu lagi di depan. Jangan sampai ketinggalan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.